Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Minggu sekitar jam 7.20. Dan sekarang gua udah ada di daerah Mitos ya. Kurang lebih 15 kilo dari rumah. Dan ya, akhirnya gua beli Brompton. Ini yang line 12 speed lagi. Jadi hari ini rencananya gua akan mampir ke Saltwater dan lihat-lihat di sana, dan setelah itu gua akan kasih first impression dari pertama kali gua pakai Brompton 12 speed. Jadi seperti apa acara gue hari ini? Tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bami Cycling. Jadi pertama yang gue kunjungi adalah ini ya, Saltwater. Sebenarnya gue udah penasaran. Boleh naik gak pak? Bisa pak. Gimana? Yang ini mau kemana? Ini ke Saltwater. Perkantoran ini. Oh, perkantoran. Ya. Oke, makasih pak. Pak. Jadi kalau yang tadi lurus itu ke perkantorannya, dan ini adalah jalur untuk umum. Jadi coba kita muter dulu. Pak, ini bisa tembus sampai ke depan, Pak? Bisa pak. Cuman Jadi apartemen aja. Iya. Oke, makasih, Pak. Oke. Jadi Saltwater ini didevelop oleh Intiland dan dibangun dalam 2 tahap ya. Jadi tahap pertama itu yang di depan itu, gimana pak? Mau muter aja sini, muter habis itu keluar lagi. Nggak bisa. Iya pak. Terus orang kalau naik sepeda nggak bisa masuk sini. Oke. Ternyata nggak boleh masuk ya sepeda ya. Jadi itu yang tahap 1 itu yang di depan adalah office dan tower untuk office dan dome ya, yang mallnya. Dan ini tahap 2 yang residensialnya. Wah, ini juga jangan-jangan nggak boleh masuk juga ya. Ini nggak boleh masuk juga ya, Pak? Oh, oke. Jadi nggak boleh masuk, guys. Jadi agak nggak bisa foto-foto dong gua. Padahal keren ya buat foto-foto ya. Ya,
Gitu deh. Dan ini adalah office buildingnya ya. Padahal keren. Tapi apa boleh buat, nggak boleh masuk. Jadi kita cari bakmi aja. So let's go. Jadi gue udah minta izin dan boleh ya, cuman muter sampai lobi terus keluar lagi. Pak, katanya boleh muter sampai lobi habis itu keluar lagi, Pak. Boleh muter sampai lobi sini tuh habis keluar lagi. Nggak boleh ya? Waduh. Ya udah. Oke, makasih, Pak. Ternyata masih nggak boleh juga. Kayaknya harus direform ini ya peraturan yang mengenai sepeda ya, karena banyak tempat-tempat yang di mall itu nggak bike friendly. Jadi kalau di luar negeri itu malah Brompton itu bisa kita pakai buat belanja ke supermarket ya. Cuman kalau di sini nggak bisa. Oke, yuk. Makasih, Pak. Ya udah resmi kita cari bakmi ya. Oke, gua sekarang ada di daerah Haji Nawawi di dekat Pondok Indah. Dan gua mau makan ini bakmi Rudy. Dia spesialnya tuh pakai tepung dari Jepang ya. Jadi gua penasaran ternyata dari gimana. Dan hari ini gue pakai Brompton baru yang nanti juga akan gue review setelah makan. Dan ini adalah kondisinya jam 8 pagi ya. Makan pagi jam setengah 9. Gue pesen dulu dan nanti gue sambung lagi. Oke, makanan gue udah datang dan yang gue pesen ini. Nah, ternyata di sini yang gue pencet adalah tombol mute. Jadi terpaksa gue melakukan voice over untuk isi suaranya ya. Jadi yang gue pesan hari ini adalah mie pop spesial yang harganya 62.000. Jadi isiannya itu ada ayam rebus, ayam cincang, terus bakso sapi dan suikiao. Jadi mie pok itu sendiri artinya mie lebar ya, yang Singaporean style. Dan mie ini tuh teksturnya itu lembut dan wangi itu agak beda, mungkin agak ada sedikit kayak bau konyaku gitu ya, kayak bau agar-agar gitu. Jadi sensasinya agak lain sama mie biasa dan gurih dan harum juga, padahal ini bakmi halal. Dan ayam rebusnya sendiri ayam rebus biasa, bukan ayam yang asin. Sedangkan daging cincangnya ini ayam cincang nih kayaknya ya, itu agak sedikit manis. Sedangkan suikiao-nya dagingnya banyak dan kulitnya juga lembut. Sedangkan bakso sapinya ya masih normal-normal aja sih. Dan sayurnya dia pakai selada air ya, jadi termasuk sayur yang gue suka nih kalau ada di bakmi. Dan kalau melihat porsinya tuh kayaknya agak sedikit ya, jadi mungkin bisa dibanyakin dikit nih bakminya.
Sepertinya ini restoran Medan karena mereka juga nyiapin minuman badak tuh, minuman nasionalnya Medan. Jadi gue akan habisin makanan gue dan gue akan jalan ke rumah dan nanti akan gue review sepedanya pas sudah dekat rumah. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, gue sekarang di dekat rumah dan gue mau ngasih sedikit impresi mengenai ini Brompton P-Line 12 speed yang baru gue dapet minggu lalu ya, berarti sekitar tanggal 11 tanggal 12 Mei. Jadi Brompton ini baru keluar di bulan Maret dan lumayan cepat juga, di bulan Mei pertengahan udah sampai di Jakarta. Jadi sedikit sejarahnya tentang Brompton sendiri. Jadi Brompton ini diciptakan oleh Andrew Ritchie sekitar tahun 1975 dan di awal-awalnya itu nggak laku ya, susah laku karena memang waktu itu dia pertama kali berinovasi bikin sepeda dengan 3 lipatan dan memang kebutuhannya belum banyak. Dan yang terakhir mungkin juga karena harganya lebih mahal dari sepeda pada umumnya ya. Jadi sepanjang perjalanannya masih agak susah jual di awal-awal sampai akhirnya beliau dibantu sama teman-temannya dan mulai berkembang. Dan nama Brompton sendiri diambil karena di depan workshopnya mereka itu ada bangunan yang namanya Brompton Oratory di Jalan Brompton yang sekarang jadi London Oratory. Kalau dilihat modelnya sepanjang perjalanan itu nggak banyak berubah, mungkin ada sedikit inovasi, ada sedikit perbaikan, tapi secara general tetap sama. Dan yang di awal-awal tuh ini front main tube-nya, top tube-nya itu modelnya nekuk banget, nanti gue masukin gambarnya. Dan dulu itu finishingnya jadi untuk yang stem di triangle-nya dan si post-nya dan crank ini warnanya silver ya, dan terus begitu. Dan tapi over time Brompton juga ngeluarin edisi yang untuk Black Edition yang kombinasi dengan warna hitam. Dan di tahun 2004 itu Brompton melakukan perubahan yang agak besar, yaitu wheelbase-nya itu diperpanjang jadi supaya reach-nya juga lebih jauh. Dan di tahun 2005 mereka memperkenalkan triangle titanium dan yang fork titanium ya. Jadi kalau yang fork titanium tuh kelihatan ininya bulat tuh. Kalau yang steel biasa kan kayak perisai, ada bentuknya kayak perisai. Nah, itu di tahun 2005. Dan dari dulu itu karena semuanya awal-awalnya itu semuanya steel alloy, jadi serinya Brompton tuh dibedakan sesuai dengan bentuk handlebarnya ya. Jadi ada yang S, M, H, dan P yang modelnya kayak dasi kupu-kupu itu. Tapi di 2005 karena Brompton mengeluarkan inovasi yang titanium itu, jadi Brompton punya yang namanya seri Superlight. Jadi yang Superlight itu triangle sama forknya itu titanium. Terus di tahun 2022 Brompton itu merubah nomenklatur. Jadi yang tadinya pembagian jenisnya itu berdasarkan bentuk handle, jadi berdasarkan kombinasi materialnya. Jadi yang paling rendah itu yang A-line
Highline itu masih pakai shifter yang lama ya, model yang kayak kuping kelinci. Terus yang C-Line itu mungkin yang kayak standarnya zaman dulu, yang steel mainframe triangle sama forknya masih steel. Dan P-Line ya, mungkin C-Line itu singkatan dari core atau klasik gitu ya. Kalau P-Line ya, mungkin singkatan dari performance. Jadi triangle dan forknya titanium. Dan yang paling baru adalah T-Line. T-Line itu adalah yang full titanium. Jadi dari yang mainframe ke stem dan fork ini triangle-nya titanium, forknya malah karbon. Nah, dan di tahun 2024 yang merupakan inovasi terakhir adalah Brompton mengeluarkan model yang 12 speed. Karena dulunya itu Brompton itu ada mulai 1 speed eksternal, 2 speed eksternal, 3 speed internal, 4 speed eksternal, 6 speed kombinasi 3 internal dan 2 eksternal. Dan sekarang akhirnya ada 12 speed yang kombinasinya itu 3 speed internal dan 4 speed eksternal. Jadi karena gue ini baru pertama kali beli Brompton, jadi sebenarnya gue nggak bisa bandingin dengan yang model lama. Tapi kalau kata teman gue yang udah punya beberapa Brompton, dia bilang di sini komponennya udah banyak banget yang udah diupdate. Jadi mungkin karena ini P-Line ya, serinya yang lebih ringan. Sebenarnya perbedaan beratnya itu paling sekitar 2 kilo sama C-Line. Tapi yang tadi yang gue rasain adalah ride quality-nya yang beda ya. Karena mungkin si titanium triangle ini dan titanium fork ini bisa lebih efektif meredam getaran di jalan ya. Jadi kalau dilihat yang P-Line ini, dari front end-nya itu mungkin di brake-nya masih sama dengan yang Brompton yang lain, tapi yang fork-nya ini titanium, dan di sini ada handle ya, pedal holder untuk yang quick release. Karena pedalnya itu yang P-Line ini modelnya beda. Kalau biasanya dia yang kanan mati, yang ini tetap yang kanan juga mati, cuman ini sekarang pipih. Dan yang kiri itu kalau yang dulu kan pedalnya cuman bisa ditekuk ya, nggak bisa dilepas. Sekarang udah bisa jadi quick release. Nah, terus untuk yang di drivetrain-nya itu mulai dari crank, sekarang cranknya warna hitam, ini ukuran 50 teeth. Dan sedangkan di belakangnya itu masih Sturmy Archer 3 speed internal. Dan ini yang eksternalnya nih masih pakai sprocket Sunrace 4 speed ya, yang isinya itu 11, 13, 16 dan 18. Jadi shifternya itu ada 2 ya. Jadi yang shifter yang kanan ini untuk mindah gear internal yang 3 speed dan udah integrated sama bell tuh, itu berguna banget. Dari tadi itu gue sering banget pakainya. Dan yang di sebelah kiri ini shifter untuk yang external gear yang 4 speed. Terus untuk yang si ininya hinge-nya ini holdernya, pemegangnya ini udah alloy ya, udah bukan plastik lagi, jadi alloy dan udah ada lubangnya nih. Jadi lubangin, jadi lebih lightweight. Nah, terus di sini ada chain catcher. Nah, terus yang di sini ini suspension blocknya itu udah bukan yang bulat lagi, bentuknya udah kotak agak oval nih, agak curve. Nah, terus di sini ada stopper block. Jadi posisi begini tuh pasti bisa diangkat ya. Jadi kalau diangkat gini, kalau ini masuk sedikit, jadi dia waktu diangkat ini rodanya nggak jatuh. Jadi untuk yang komuter, untuk masuk keluar masuk kendaraan umum atau kereta MRT gitu, bisa ngangkat ini tanpa roda belakangnya jatuh.
Terus bannya masih normal. Nah, di sini yang menarik itu sadel ya. Sadelnya yang P-Line lama itu sadelnya fisik, dan gue agak kurang cocok sama sadel fisik karena ada beberapa sepeda gue yang pakai fisik itu selalu gue ganti ya. Jadi yang ini untung bukan fisik lagi, ini pakai yang brand Brompton. Ini enak banget nih, ada pegangannya lebih panjang gini, dan di belakangnya ini ada mounting untuk naruh lampu ya. Cuman sayang kemarin lampunya belum ada, jadi mungkin gue harus nunggu atau harus beli di luar negeri. Lampunya itu udah langsung beli sepasang, yang belakang bisa langsung mounting di saddle, dan yang depan itu bisa langsung mountingnya di di brake lever. Di brake levernya itu udah ada tempat bautnya, lubang bautnya juga. Dan riding quality tadi hari ini gue udah first ride sekitar 50 km dari rumah gue ke arah Pondok Indah, dan tadi jalanan di dalam kota beberapa kali nanjak ke flyover itu gue selalu di shift internal yang 2. Jadi karena ini ada internal dan eksternal, mungkin kalau di FTB itu kita perlakukan internal itu seperti gear depan ya, jadi chainring yang 3 gitu. Jadi untuk di dalam kota biasa mungkin kita lebih banyak di posisi 2. Jadi tinggal ngoper yang eksternalnya dari 1 sampai 4. Jadi 1 yang paling ringan dan 4 yang paling berat. Yang internalnya juga sama, yang 1 paling ringan, 3 paling berat. Jadi tadi sepanjang perjalanan gue banyakan kalau agak santai gue taruh di internal yang 2, dan gue tinggal main aja. Belakangnya untuk naik-naik ke flyover sih kombinasi antara 2 dan 1 atau 2 dan 2 itu udah bisa nanjak. Dan kalau untuk kenceng mungkin kombinasi 2 sama 4 itu di cadence 80, speednya udah dapat sekitar 28 sampai 30 ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah untuk speed, asal kakinya kuat, karena masih ada gear yang kombinasi internal yang ketiga ya. Tadi kombinasi gear 32 aja gue udah speed di atas 35, dan kalau bisa nahan mungkin kalau sampai gear habis mungkin bisa 40 nih speednya. Jadi nggak ada masalah. Cuman kalau untuk nanjak mungkin gue harus coba nanti nanjak ke KM0 atau tanjakan yang lebih panjang, sehingga gue bisa stay di internal gear 1 agak lama. Jadi worth it apa enggak? Gue bilang worth it banget. Dan kalau budgetnya ada, mendingan beli yang P-Line daripada C-Line, karena bukan cuma masalah berat total sepedanya aja yang beda sedikit, tapi ride quality-nya tuh memang beda jauh. Kemarin gue pakai yang all steel untuk jalan dari Osaka ke Kyoto, itu jalanannya relatif mulus, cuman memang ada bapi di sana sini ya, itu berasa di badan. Yang ini tuh lebih enak. Memang bisa kita kempesin bannya sedikit supaya ride quality-nya lebih nyaman, tapi kalau ban agak kempes tuh artinya kalau kena jalan lubang itu lebih resiko pecah ban atau ban bocor, ban dalam bocor itu lebih besar ya. Jadi kalau dengan fork dan yang triangle titanium ini udah kombinasinya udah oke banget. Sedangkan yang T-Line itu harusnya sih lebih enak dan lebih ringan lagi dari yang P-Line. Cuman harganya juga bikin kantong kita ringan ya, karena lumayan mahal. Jadi mungkin harus mikir-mikir kalau beli. Kalau ini kan yang penting ada, dan memang ini akan jadi sepeda yang akan gue bawa kalau gue traveling ke luar negeri. Karena selama ini gue kalau traveling selalu bawa road bike, tasnya itu gede, nggak bisa kecil. Jadi kalau untuk flight ke luar negeri itu mungkin agak ribet ya sekarang ya, makin kemari
kayaknya allowance untuk bagasinya itu makin berkurang dan fasilitasnya juga makin banyak yang berbayar. Jadi kalau pakai Brompton ini gue bisa packing di koper yang nggak terlalu gede. Oke, mudah-mudahan oh iya, apa yang mesti di-adjust? Yang di-adjust mungkin kabelnya ya, kabelnya gue mesti rapiin lagi karena tadi posisinya agak dekat sama rantai chainring. Mungkin nanti shifternya itu akan gue dongakin ke atas sedikit sehingga kabelnya agak ketarik dan posisi tangan gue bisa lebih resting di brake lever ya. Satu itu, dan yang saddle mungkin nanti gue harus adjust ulang. Chainring ini sekarang 50T. Mungkin rasanya gue harus ganti ke 52T karena tadi sweet spot gue itu adanya di kombinasi 24. Jadi kalau mau naik sedikit itu harus pindah ke 31. Jadi harus mindah ininya, mindah depan. Dan lompatnya jadi jauh ya, karena dari 24 kalau pindah depan langsung ke 34 tuh udah paling berat tuh. Jadi kalau misalkan chainring gua 52, mungkin sweet spot gue itu jatuhnya di kombinasi 23 ya. Jadi gua masih punya 24 atau kalau turun masih gampang. Dan ini harus dibiasain ya, karena kombinasi giginya internal dan eksternal. Untuk gigi yang internal itu waktu ngoper itu kondisinya harus nggak digoes. Sedangkan untuk yang eksternal itu waktu oper itu justru harus digoes. Jadi kita harus ngebiasain lagi. Karena ini pertama kali gue punya sepeda yang pakai gear internal. Apalagi ya, mungkin nanti ini fender depan ini mungkin akan gue copot supaya bisa lebih masuk ini, karena sekarang kalau begini nyangkut ya, nggak bisa, agak susah dilurusin. Terus paling nanti akan pasang bracket lampu depan, front light. Terus ini botol gue udah pakai monkey clip, tapi pakai cage-nya yang biasa. Terus yang untuk Garmin mount tuh agak susah juga, karena sekarang ini Garmin mount-nya mentok nih. Kalau pasti handle-nya dilipat masih mentok kemari, makanya ini gue kasih protektor. Terus kayaknya itu aja. Yang lain mungkin nanti sambil jalan gue lihat apa yang kurang dan apa yang bikin mata gatel pengen belanja. Jadi nanti akan gue tambah pelan-pelan. Jadi kesimpulannya, beli aja kalau budgetnya ada, nggak nyesel. Gue agak lama diajakin main Brompton, dan mungkin ini udah saatnya, karena yang 12 speed ini bener-bener mind blowing ya. Kalau gue bilang 12 speednya Brompton ini mind blowing, karena bener-bener membuka banyak opportunity. Ini yang pasti kenceng udah bisa, dan nanti akan gue coba pakai untuk nanjak, apakah nyaman juga. Oke, jadi segitu dulu acara gue hari ini. Like jika kalian suka, dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, sampai dan komen, dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam guys.